Di dalam surat Az-Zumar 17-18 ini dinyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim waladzina ja'tanabu taghuta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibadilladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Pertanyaan saya gini Ustaz, ini yastami'una ya, kemudian fayatabiuna ini fayatabiunal qaul ini tabiuna ahsanah. Ya, hasanah. Ini pemahamannya seperti apa sih? Baik. Pertama begini, kita padukan dulu supaya nggak putus ayatnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang suci. Artinya bebas dari dosa itu nggak ada. Karena ada potensi nafsu yang akan menggiring pada kesalahan. Karena itulah sebelum manusia salah, Allah sudah turunkan sifat rahmannya berupa tawwab, penerima taubat. Itu dulu standarnya. Jadi dalam diri kita ini ada bagian yang potensinya dimanfaatkan oleh setan untuk diprovokasi, diberikan was-was. Was-was itu provokasi, halus sifatnya. Itu bisa dilihat di Quran surah keempat di ayat 118. Ya. Sudah? Kalau nanti dari sifat penyimpangan besarnya 116, 117, 118 sudah masuk di situ. Ya. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ada? Ada, baik. Jadi dari mulai kalimat nasibam mafruḍa, la'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah dan dia mengatakan, saya akan memprovokasi bagian tertentu dari diri manusia. Nah, bagian itu disebut fujur namanya. Lawannya takwa. Fujur dan takwa ditemukan di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur dan takwa tempatnya di nafas. Nafas. Jadi kalau fujur itu dimanfaatkan oleh setan, diprovokasi, keluar sifat buruk. Sifat buruknya disebut dengan su namanya. Kalau keluar jadi su. Jadi diperintahkan oleh setan, diprovokasi. Pernah nggak merasakan? Misalnya ada gini, ambil aja tuh yang di situ sendalnya bagus. Ya? Pernah nggak ada getaran? Udah bohong aja gitu. Pernah begitu? Nah, itu sedang diperintah setan. Di hati kan? Suaranya kan nggak kedengaran di telinga kan? Cuma di hati ada bisikan ya. Nah, itu ammarah namanya. Nafasnya sedang dikuasai oleh setan, diperintahkan ammarah supaya mengeluarkan su. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafas ketemu su disebut nafsu. Nah, nafsu itu dari situ. Nafas ketemu su, namanya apa? Nafsu. Nah, nafsu ini dikuasai oleh setan. Wala udillannahum, kembali ke An-Nisa, aku akan sesatkan manusia, kata setan, dari nafsu itu. Wala umanniyannahum, dibikin menghayal, banyak menghayal. Lagi kerja menghayal, lagi ngecor ngayal. Ngayalin, ngecor. Wah, gimana kalau ada emas di belakang sini? Wah, udah tahu ngecor ada emas. Ya, udah ngebor macam-macam nih. Itu dimanfaatkan tuh supaya nggak fokus. Sama, sholat juga bisa menghayal. Jangan dikira sholat nggak menghayal. Tadi berapa tadi yang menghayal tuh waktu dibacain? Kemana-mana pikirannya itu. Itu ada hadisnya. Sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Ada. Nah, itu ada. Itu sudah janjinya setan. Kalau Quran sebutkan pasti terjadi, Pak. Puncaknya berbuat maksiat. Gitu. Maksiat itu artinya melampaui batas yang ditentukan. Batas mata memandang yang baik, dilewatin maksiat. Ya, batas telinga mendengar yang baik, dilewatin yang baiknya jadi buruk. Nah, kalau sudah melewati batas yang baik, kelewatan, itu disebut dengan togo namanya. Jelas? Pelakunya disebut togin, kalau jamak disebut togut. Nah, jadi saya mulai dari togut dulu, Pak, karena di situ ada kalimat togutnya. Ya, togut itu segala yang membuat kita melampaui batas. Apapun itu, baik itu nafsu ataupun sekitaran kita misalnya. Bekerja bagus, tapi kalau pekerjaan melampaui batas sampai lupa ibadah, nah itu jadi togut pekerjaannya.
Ya, asalnya begitu. Nonton nggak apa-apa. Tapi kalau dengan nonton hilang waktu, main hilang waktu, nah itu segala yang membuat kita melampaui batas sebutnya apa? Tagut. Orangnya togin, perbuatannya togo. Fir'aun jadi pemimpin, nggak disoal pemimpinnya, nggak apa-apa. Tapi ketika melampaui batas disebut togo. Idhab ila fir'auna innahu togo. Jadi Quran itu menyampaikan risalah Nabi Musa bukan ingin menurunkan Fir'aun jadi raja, bukan. Tapi mengembalikan kebijakannya supaya tidak melampaui batas. Ya, mempertahankan kedudukan sampai bunuh orang, ya kan? Sampai mengaku Tuhan, itu sudah melampaui batas. Kembalikan. Indahnya Quran bukan turunkan, bukan. Jadi nggak ada ayat-ayat penurunan. Yang ada kembalikan supaya jadi orang baik. Itulah indahnya Islam. Jelas? Jadi yang pertama, tidak ada satupun manusia yang suci, bebas dari godaan keburukan. Setiap kita pasti pernah terpeleset, kecuali Nabi. Kalau Nabi punya sifat maksum, terjaga dari keburukan. Jadi sebelum melakukan, Allah sudah menjaga. Kalau kita bukan Nabi, ada Nabi di sini? Gak ada. Ya, pasti pernah salah. Nah, ini pun yang dipikirkan kan saya nggak tahu nih. Pikirannya kan beda-beda nih. Kapan Ustadz selesai ini? Lapar saya, macam-macam. Ya, ada yang ngimamin panjang amat. Kapan selesainya? Kan? Kapan rukunya? Kan? Ya, macam-macam. Kemarin di Malaysia ada yang imamnya kepanjangan, belakangnya tuh kesel, bawa sendal dari belakang mau ditimpuk. Ya, ada yang begitu. Jadi nggak lepas dari salah. Selama hidup pasti pernah salah. Di antara orang hebat itu bukan orang suci. Orang hebat itu yang saat dia salah, dia mau bertobat. Maka ulaika lahumul busyra. Kabar baik buat orang seperti itu. Di orang hebat itu ketika dia sadar berbuat maksiat, dia tobat. Karena fitrah manusia itu tobat, beda dengan setan. Kalau setan nggak kenal tobat. Makanya ketika salah, diberikan peluang tobat, setan nggak mau tobat. Kan oleh Allah kan diklarifikasi, ma mana'aka alla tasjuda idz amartu. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan? Itu kalimat pemberian tobat sebetulnya. Supaya setannya langsung berkata, ya Allah, saya salah, minta ampun. Kan? Tapi karena nggak kenal tobat, sombong, aba wastakbar. Karena sombong menutup pintu tobat. Makanya memilih sombong. Ana khairum minhu, emang saya istimewa kok ya Allah. Saya lebih keren dibandingkan Adam. Orang hebat kan nggak mungkin sujud pada yang rendahan. Bahasa iblis itu. Makanya disebut iblis. Manusia tidak. Adam oleh Allah diberikan izin untuk salah agar menunjukkan sifat taubat bagi anak-anak cucunya yang bukan nabi. Kalau Nabi Adam kan nabi, mudah bagi Allah untuk mencegah jangan makan tuh buah khuldi. Tapi diizinkan supaya keluar kalimat taubat, dibimbing nanti untuk anak cucunya yang bukan nabi. Makanya setelah Adam itu berbuat salah, kan dikonfirmasi kalau ngaji kitabnya lancar, itu kan nanti begini, kan udah aku larang Dam, kenapa dimakan juga? Aku nggak ngira ya Allah kalau ada yang bersumpah atas namamu kemudian bohong. Gitu. Kan iblis bersumpah atas nama Allah. Dam, sebenarnya kamu nggak boleh makan ini supaya nggak jadi malaikat kekal di situ demi Allah. Gitu tuh. Itu iblis tuh sumpah. Nah, Adam tuh kan polos waktu itu karena baik kan, ya Allah, saya tuh nggak tahu kalau ada makhlukmu, hambamu yang bohong menyebut namamu. Kan? Ya kan? Diizinkan oleh Allah, cuman prosedurnya tetap prosedur tetap berlaku, tetap salah, cuman diberi kalimat taubat, diampuni. Makanya Al-Baqarah ayat 37 kan, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba. Dibimbing kalimat taubat, itu tuh untuk kita. Apa kalimat taubatnya? Di Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nanti kalimat tobat itu banyak. Tobat dari pembunuhan ada doanya. Tobat salah karena musyrik ada. Ya, tobat karena baru berbuat maksiat langsung diberikan oleh Allah petunjuk. Ini saya agak panjang dulu urutannya nih, ya. Nah, jadi di sini orang-orang yang berbuat salah dan bertobat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Orang yang pernah salah lalu bertobat itu lebih dicintai oleh Allah.
Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Gampang, 222. Surat 2 ayat 222. Tuh. Ini bukan waktunya kampanye, jadi aman saya nyebutkan tuh. Surat ke berapa? 2, ayat berapa? 222. Tuh. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai para pelaku taubat. Nah, itu berita gembira, Pak. Ulaika lahumul busyra. Nah, kalau sudah taubat cirinya apa? Merubah diri. Jadi lebih taat. Nah, orang taat itu digambarkan dalam Quran, apapun yang Allah perintahkan, siap. Siap. Nah, kalimat Qurannya sami'na. Gitu kan? Makanya tadi di Al-Baqarah di akhir kan dibacakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ilaikal masir. Sami'na. Makanya di situ diteruskan yastami'una al-qaula. Ya kan? Jadi apapun yang Allah sampaikan mereka ikuti. Turun ayat salat, mereka salat. Turun ayat puasa, mereka puasa. Qauli di situ kan firman, Pak. Ya, kalau dijelaskan oleh Nabi disebut dengan hadis. Jadi apa yang disampaikan Allah, sampaikan Rasul, mereka ikuti. Kata Allah salat, salat dia. Nabi contohkan detailnya. Dari yang fardu sampai yang sunnah. Silahkan itu pilihan. Kalau ada salat fardu dengan salat sunnah, pilih mana? Ulangi. Ada salat fardu dengan salat sunnah, pilih mana? Pilih dua-duanya. Ya. Nah, itulah yattabi'una ahsanah itu. Memilih yang terbaik. Jadi ada yang baik, ada yang terbaik. Salat Isya itu fardu, tarawih itu sunnah. Pilih Isya apa pilih tarawih? Ibu-ibu sekarang pasang sejadah untuk tarawih kan? Ya kan? Tarawih kan sunnah, Isya fardu. Ya, pilih mana? Pilih Isya dan tarawih. Jadi Isya itu bagus, ya kan? Tarawih itu baik, tapi bisa tarawih dan bisa sholat Isya, itulah yang terbaik. Sama, fardunya kan 5, tapi ada rawatib, ada sholat duha. Kalau bisa kita kerjakan, itu ahsanah namanya. Itu Pak ya? Zakat itu wajib, infak sunnah. Bapak bisa zakat itu biasa karena kewajiban. Tapi kalau bisa infak itu ahsanah namanya. Jelas ya? Baik, jadi di sini kita urutkan dulu, nggak ada orang yang suci sifatnya. Pasti pernah salah. Di antara sekian yang salah adalah orang tobat, orang mulia. Ciri orang yang tobat yang diterima dan dicintai oleh Allah, dia senang merespon apa yang Allah sampaikan. Ada ayat sholat, pengen sholat. Ada ayat puasa, pengen puasa. Dan dia berusaha menempuh yang terbaik di balik semua firman itu. Maka kalau ada yang melakukan demikian, itulah yang disebut dengan ulul albab. Apa artinya ulul albab itu? Albab itu jamak dari kata lub. Tahu kelapa nggak? Ya, kelapa. Kelapa paling mahal tuh di Tapos. Tuh. Satu pohon 2 karung beras. Kelapa tahu ya? Ya. Kelapa ada kulit luarnya kan? Serabut ya. Setelah itu ada apa? Batok. Setelah itu dagingnya. Tahu nggak di dalam kelapa yang paling dalamnya itu ada yang halus. Pernah makan kelapa kan? Di dalam itu ada yang halus betul, ya. Yang lembut, daging lembut dalamnya. Nah itu lub namanya dalam bahasa Arab. Intinya, inti sesuatu. Jadi ada orang yang memahami inti sesuatu. Ya, tahu dia jalan hidupnya. Sholat, bagus sholat. Kalau antum masih sholatnya fardu, itu masih dagingnya. Tapi dia kalau mengerti tentang manfaat sholatnya sampai dikejar sunnahnya, tahajudnya, itulah lub, dia tahu inti kehidupan. Tahu sesuatu. Kenapa saya harus wakaf? Tahu manfaatnya apa? Itu lub namanya, ulul albab. Ya. Ya? Nah, jadi kalau cuma sekedar memenuhi kewajiban sholat, nah itu baru batoknya. Ya kan? Kalau lambat-lambat serabut tuh. Ya. Tapi kalau belum dipanggil sudah datang, itu ulul albab. Ya, di ulul albab itu tahu esensi kehidupan. Makanya yang diikuti ahsanah, Pak. Jadi ulul albab itu selalu inginnya dia yang terbaik. Kalau jamaah yang terbaik, kalau infak dengan harta yang terbaik. Yang terbaik itu nggak harus banyak. Ya, bagus itu termasuk yang terbaik. Anda punya 100.000, 2. Mau infak nih, lewat kotak
Kotak tuh bukan mobil-mobilan ya, kotak infak. Ya, dia bukan net-net nggak begitu. Niatnya mau infak salah satunya tuh, salah satunya. Jadi ada yang 100.000-nya yang masih segar, bagus tuh. Ada yang udah lecek, the kill of the kumel. Ya kan? Megang aja kita nggak enak tuh. Yang dimasukin kotak tuh yang lecek atau yang keras? Nah itu kalau yang lecek masuk bukan ulul albab namanya. Nah, kalau yang dimasukin yang paling bagus itulah ulul albab. Yang bagusnya. Ya? Dari mana taunya? Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Dijawab lagi nanti di ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya? Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Kalau mau infak, mau ngasih orang, jangan yang jelek kualitas, yang Anda lihat aja nggak enak. Ya? Oh, ini makanan kayaknya udah kurang enak, kasih aja tukang depan tuh. Kasih tukang enak aja. Kalau mau ngasih yang paling enak sama, jangan dibedain, kata Quran gitu. Itulah indahnya Islam. Ya, Pak ya. Hidayah banyak jenisnya. Hidayah banyak jenisnya. Ada hidayah untuk meningkatkan amal soleh. Salah satunya itu. Ada hidayah untuk taubat. Ada hidayah untuk masuk Islam. Orang belum muslim, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana Umar? Mana Umar? Ada. Umar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus amat nih azan. Penasaran. Sampai diikutin, dengerin, dicari gitu kan. Masuk Islam. Maka dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, dengar Hasan ngaji, pengen ngapalin Quran, lanjut. Nah, hidayah yang kedua tuh, Allah berikan hidayah pada orang takwa untuk meningkatkan ibadah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Gimana mendapatkan hidayah itu? Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada hidayah tobat, ayat tadi Az-Zumar. Makanya di Az-Zumar itu banyak hidayah tobat, Pak. Sampai masuk nanti ayat 53 itu hidayah tobat semua. Ya. Nah, ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat, sudah dikirimkan ustadz, dia buka YouTube juga nyasarnya ke ceramah gitu. Ya kan? Kemudian dia mau berangkat bannya jadi kempes, berangkat maksiat, ditolong oleh seorang kiai juga. Tapi dengan semua itu belum mau tobat. Ada nggak yang begitu? Ada. Contohnya? Jangan lihat saya. Contohnya Firaun. Firaun kurang apa coba? Nabinya 2, Musa dan Harun. Langsung diajak, langsung diarahkan, mukjizat nampak, masih mengatakan sayang Tuhan kok, kan? Sayang Tuhan. Gitu. Nah itu yang repot tuh. Nah yang seperti itu yang mafhumul khalafahnya. Ini maksudkan dia sudah diberikan tapi tidak mendapatkan ya peluang-peluang yang memaksa dirinya untuk mengikuti itu semua. Nah, faktornya apa? Mafhumul khalafahnya untuk dijauhi. Jangan sampai ada perbuatan dan sifat-sifat yang mencegah kita mendapatkan hidayah. Salah satunya kesombongan. Hati-hati, sombong itu mencegah seorang hamba untuk mendapatkan hidayah. Bukan Allah nggak kasih, Allah beri tapi mental. Ini kayak gini nih. Ini ada gelas, isinya air. Kalau dibuka semua masuk. Tuh. Tapi kalau ditutup nggak bisa masuk. Tuh. Dia orang sombong itu bukan nggak dapat hidayah, diberikan hidayah cuman mental karena kesombongannya. Contohnya siapa? Setan. Jangan lihat saya, setan. Setan itu kan diberikan petunjuk oleh Allah, cuman karena sombong ketutup hidayahnya. Ya, namanya tadinya Azazil, yang terhormat. Azazil yang terhormat. Cuman karena sombong jadi iblis. Iblis itu dari kata balasa, yang tertutup kebaikannya. Jadi kalau keburukan ditutup jadi libas. Walibasu taqwa dzalika khair. Tapi kalau kebaikannya ditutup jadi iblis. Nah ya, di iblis itu sosok yang kebaikannya tertutup. Karena apa? Sombong. Dari mana taunya? Al-Baqarah ayat 34. Aba wastakbar. Istakbar itu sombong. Nah, karena itu hati-hati. Jauhi sifat sombong. Ya, jauhi pengantar-pengantar pada kesombongan. Riya itu pengantar pada kesombongan. Ya, kalau sudah riya, biasanya lebih dekat pada sombong. Ya,
Dulu cuman punya sepeda, ya masih biasa. Begitu sudah punya motor yang keren, itu kan, wah ngalahin Marquez, bisa puter-puter, pajang-pajang macam-macam. Tadinya cuman buat pajang aja, ganti profil. Ya lama-lama, mulai ada kebanggaan, setan masuk, jadi sombong. Muterin komplek, ayo ke masjid yuk, bum 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 bum. Padahal ini motor baru saya gitu ya. Jelas Pak ya, saya kira ya.